Sobat Buku, balik lagi di Buka Buku, membuka kisah Hayati Makna. Bersama aku Navita Lestiani dan aku Alvira Maudi. Nah Fir, hari ini kita mau buka buku apa nih? Buka buku apa ya Kak Navita? Nih, aku udah ada satu bingkisan yang di dalamnya ada satu buku yang kayak aku udah gak sabar banget sih pengen buka buku ini bareng kamu. Wow, dari mana nih? Dari IPB Press. Nah, gak sabar, langsung aja kita buka. Oke. Nah, Sobat Buku, kita review buku siapa ya kali ini? Karya siapa yang bukunya akan kita... bisa ketebak kan nih kalau covernya kayak gini? Seru sih. Langsung aja lah kita launching. Oke. Tada, ini dia ada buku Tak Kenal Maka Ta'aruf, karya Mim Yudiarto. Oke, nih jadi teman-teman di sini kita ada buku Tak Kenal Maka Ta'aruf yang diterbitkan oleh IPB Press tahun 2023 lalu. Benar banget. Nah, kalau misalkan kita ngomongin tentang buku Tak Kenal Maka Ta'aruf, kita lihat dari covernya sendiri aja nih kayak buku yang mengisahkan tentang Islami juga, tapi religi Islami tapi dicampurkan dengan dipadupadankan dengan kisah percintaan Gen Z gitu. Iya, betul banget ya Fir. Nah, dari covernya gimana nih Fir menurut kamu Fir? Aku suka banget sih karena kayak lucu warnanya ya. Elegan juga, lucu, dan benar-benar ini tuh warna-warna yang agak girly. Terus di sini juga ada foto ada cover mencerminkan banget deh ilustrasinya. Iya, bagus ilustrasinya. Dan Gen Z banget nih teman-teman yang enggak kalah penting. Oke, jadi dari Tak Kenal Maka Ta'aruf ini yang kamu tahu tuh bukunya gimana sih? Aku sebenarnya udah sempet baca ya Fir ya. Tapi ini kita buka lagi aja kali ya. Boleh. Ini masih disegel gitu nih Sobat Buku. Jadi boleh ya biar tahu isi bukunya juga. Nah, bisa. Oke. Aku suka banget sih wangi-wangi buku baru gini. Oh iya. Jadi kayak suka edik kayak iya sih. Nah, ada beberapa chapter nih Fir di dalamnya. Kebetulan aku udah baca sih. Jadi kayak tahu gitu. Langsung aja nih, kalau misalkan dari karakter yang ada di sini itu ada Zoya sebagai karakternya tuh sebagai wanita ya, pemeran utamanya. Main case-nya ada Zoya dan lelakinya itu namanya Faris gitu. Iya, kamu udah baca juga? Aku udah baca. Oke, jadi karena kayaknya bisa sebagai inspirasi kita nanti mau nikah gitu nggak sih? Ya ampun. Jadi kamu sedang dalam fase pencarian cinta sejati gitu. Emang juga. Kamu enggak? Ya ampun, iya sih. Iya juga sih. Jadi kayak menurut aku buku ini cocok banget sih Sobat Buku untuk kalian yang ada di fase 20s, mungkin bisa kali ya Fir, 20-an gitu kayak kan udah mulai mengenal cinta tuh. Bener. Oh iya, dan wow-nya dari buku Tak Kenal Maka Ta'aruf ini, karya Mim Yudiarto akan difilmkan loh. Oh, bener banget tuh Sobat Buku. Jadi kayak aku udah baca dan sangat terkesan sih, dan gak sabar banget nih nunggu filmnya tayang di bioskop di awal tahun 2025. Wow, ini cocok banget sih buat Gen Z yang mau pacaran tapi kayak takut dosa gitu. Mau pacaran tapi takut dosa, akhirnya kayak kali aja terinspirasi gitu. Dapat jodoh tanpa melewati lika-liku pacaran, akhirnya memutuskan untuk ta'aruf dengan pria atau calon-calon yang nanti bakal disiapkan, yang bakal dicari. Iya, gitu. betul banget. Dan Fir, buku ini benar-benar cocok buat Gen Z sih menurut aku, karena dia kan selain relate dengan kehidupan saat ini ya, yang mungkin pergaulan bebas kan lagi marak-maraknya nih. Benar. Dan juga cocok banget buat Gen Z karena bahasanya tuh Gen Z banget nih Sobat Buku. Jadi setelah aku baca, kalau menurut aku sih alur dan bahasanya tuh bener-bener mudah dipahami. Mudah ya. Jadi kayaknya kalau mau baca dari anak SMA atau kuliah, Gen Z juga kayaknya nyaman-nyaman aja karena bahasa yang digunakan dalam buku ini juga mudah dipahami gitu, mudah dicerna gitu. Dan edik, kayak aku udah baca sekali tuh kayak nggak tahu ya, pengen ngulang lagi tuh, balik lagi ke awal. Enak sih, kayak seru sih. Aku kayak terkesan, termotivasi sih yang paling ngena dan terinspirasi juga. Jadi kayak abis ini kayak aku langsung ke muhasabah diri gitu loh. Kayak apakah aku harus jadi langsung noni ta'aruf. Kalau kamu gimana nih kesannya setelah baca buku ini? Kalau aku pas baca, jujur ini segmentasinya memang untuk yang SMA, kuliah dan lain-lain, untuk kita lah gitu. Jadi kayak
pas aku baca seru aja gitu, seru. Cuman kalau misalkan mau ikut ta'arufnya, aduh tanya dulu deh ke pihak cowoknya. Oke. Nah, tapi ada lagi hal yang bikin yang bikin wow juga. Jadi si penulis dari Mim Yudiarto ini menulis buku karyanya yang keberapa, Novka? Karya yang ke-51 ya 51 ini ya? 51, tapi jarang loh Kak Mim Yudiarto ini membahas atau menulis buku yang tentang religi, romance religi yang dicampur gitu. Karena seringnya Mim Yudiarto itu menulis buku-buku yang thrill gitu, horor kayak, gitu ya. Iya, kayak mungkin ter-challenge kali, aduh pengen nih. Oh iya, dan yang aku gitu. tahu Pak Mim juga nulis buku ini cuma 8 hari loh, Fir. Oh ya? Iya, kayak 8 hari. Wow. Itu waktu yang wow banget sih buat nulis buku fantastik ini menurut aku. Dan beliau menurut aku keren juga sih, karena kan ini bukunya dengan bahasa Gen Z ya. Maksudnya ada di generasi yang berbeda dengan beliau, tapi benar-benar bahasanya bisa mengikuti Gen Z banget nih ya. Jadi sebenarnya buku ini tuh cocok banget kalau misalkan kalian udah membaca satu buku novel karya Mim Yudiarto, Tak Kenal Maka Ta'aruf ini yang diterbitkan oleh IPB Press. Kalian pasti langsung kayak penasaran buat mau deh nyaksiin atau nonton filmnya. Visualnya tuh kayak gimana sih, Zoya tuh gimana sih, Faris tuh gimana sih in real life gitu loh. Itu yang bikin aku makin gak sabar banget, karena kamu udah tahu belum sih cast-nya siapa untuk di film Tak Kenal Maka Ta'aruf ini? Sobat buku, jadi untuk Tak Kenal Maka Ta'aruf ini 2 cast utamanya. Yang pertama ada Fadi Alaidrus nih, Fir. Aduh, yang cakep banget itu. Cakep banget itu ya. Iya, jadi untuk memerankan sosok Faris nih, pemeran utama itu ada Fadi Alaidrus. Dan untuk cast utama lainnya ada Saskia juga nih. Saskia Chadwick nih untuk yang sosok Zoya. Iya, tenang aja. Jadi untuk case-case film itu sudah dipilih yang sesuai dengan karakter yang terdapat pada novel Tak Kenal Maka Ta'aruf ini. Menurutku gitu. Fadi dan Saskia emang cocok banget sih. Cocok. Iya sih. Jadi nanti ditunggu aja ada trailernya mungkin ya. Tapi kita tidak bisa spoiler karena jujur biar penonton, teman-teman sobat buku ini penasaran gitu. Iya, jadi nantikan terus perkembangan untuk film Tak Kenal Maka Ta'aruf ini nih, sobat buku. Nah, selain itu apalagi nih, Fir, yang buat kamu terkesan di buku ini? Kalau aku mungkin terkesannya adalah gimana sih cara supaya kita selain dari yang romance-nya itu, kita juga bisa mendapatkan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Nggak sih, bener. Kayak berbakti, terus udah gitu religinya kan ada kayak tentang mengaji gitu atau sholat gitu. Jadi memang cocok banget karena semua bidang-bidang itu masuk ke dalam novel ini. Bener-bener mengedukasi ya. Iya, jadi balance kan. Balance, biasanya mungkin ada film-film yang romance semua gitu. Bener. Di sini tuh ada edukasi tentang keluarganya juga ya kan. Betul karena banget. ada ya cerita-cerita tentang keluarga. Dan karena kita berdua anak IPB nih, sobat buku ini bener-bener relate banget sama kehidupan kita karena berlatar di IPB University. Jadi buku Tak Kenal Maka Ta'aruf ini harus cepat kalian baca, lalu kalian nonton pada awal kuartal di tahun 2025. Kuartal 1 di tahun 2025. Oke, mungkin kayaknya bincang-bincang atau kilas tentang buku ini udah segmennya udah kita selesaikan ya kan, Novita, karena sayang banget ya sobat buku. Iya, karena kita udah membedah, tapi kita jangan terlalu oversharing karena takutnya nanti ke spoiler gitu. Karena kita tuh bakal kayak gimana. Udah gatel banget sebenarnya nih, pengen tadi kayak apalagi yang harus aku spill. Tapi kalau misalkan kalian makin penasaran, jangan lupa baca bukunya dan nantikan filmnya. Oke, jadi sampai jumpa di episode Sobat Buku yang lainnya. Dah.